Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Milka, inilah Blessing News. Lewatkan ibadah minggu tanggal 24 Mei bersama Pendeta Muda Dr. Rudi Tangkoma dengan tema Menang Atas Ujian Kehidupan. Ibadah online tersebut dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 7.30 melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari. Yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Percayalah Tuhan Yesus mendengar seruan doa umatnya dan segera memulihkan keadaan kita. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan link video ibadah hari ini ke keluarga dan sahabat saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu sukacita kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Semua oleh karena kebaikan dan kasih setia daripada Tuhan. Bapa yang baik, yang kita kenal dalam nama Yesus Tuhan, satu-satunya menjadi pertolongan kita. Mari kita bersatu dalam doa dan kita siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan, pertolongan dan kasih setiamu Tuhan. Sampai hari ini kami tetap melihat dan merasakan kebaikan Tuhan itu nyata dan tergenapi dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap bersetia Tuhan dan tetap berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dimuliakan Kau atas ibadah ini. Jemaatan yang Tuhan siap memuliakan Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Thank you, Jesus. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku.
Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu.
sempurna, senantiasa menyertai kehidupan kita. Jemaat yang setuju katakan amin. Jemaat yang setuju katakan amin. Kita berikan kembali tepuk tangan bagi Yesus kita. Ia hadir di tempat ini, di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yes. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, katakan, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Lagi nyanyikan. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, katakan, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Sekali lagi. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Haleluya. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Mari kita katakan, Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Setiap suku dan bahasa datang bersujud dan menyembahmu, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau, Kau Tuhan.
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Silakan Bapak yang terkasih dalam Tuhan kembali duduk. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bagi Yesus yang terbesar, termulia, yang berdaulat atas hidup kita, dan satu-satunya yang dapat diandalkan. Mari kita angkat pujian kita bagi Dia lebih lagi. Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan jemaat Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya Yesus yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan Juru Selamat, Dia penolong, Dia sumber kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Biar hari ini di rumah saudara ataupun di manapun saudara berada, mari sama-sama kita rindu untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Mari katakan, tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan.
Katakan surga, nyatakan surga, nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan, menyamai Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari cepat angkat tanganmu sembah Tuhan sampai selamanya. Anak domba bertahta, katakan kami datang Tuhan, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan sampai selamanya. Ya handala bakuri ala bashehin ala bakuri ala bas. Ki makuri ala bashinda ala bakuri ala bakuri ala bas. Ya handala bakuri ala bashahan ala bas. Mari kita berkarunia lina syahandala sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Shahandala bakuri ala bashinda bakuri ala bashahandala bakuri ala bashahandala ya handala bakuri ala bashahandala bakuri. Sampai selamanya. Mari tinggikan Tuhan, katakan anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat katakan sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, mulia hanya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi
diberkatilah Kau Tuhan. Kau layak Tuhan. Terima hormat pujian kami. Hadirat-Mu memenuhi rumah kami, rumah kami. Mari angkat tangan, katakan diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hidup kami. Sekali lagi, mari katakan diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi rumah ini, memenuhi rumah ini. Sekali lagi, memenuhi hidup kami, memenuhi hidup kami. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Berkati kami dengan tuntunan firman Tuhan. Biar kami mendapatkan kebenaran firman yang memberikan kami pengertian akan hikmat menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman-Mu berkuasa Tuhan untuk mengubah kehidupan. Terima kasih berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, silahkan sudah duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, makna kenaikan Yesus ke surga. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Firman Tuhan berkata, saudara, setelah Yesus mati di atas kayu salib pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Kemudian Dia menampakkan diri dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika Yesus bangkit, dia hidup, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Demikian juga untuk minimal 500 orang yang lain yang menjadi saksi hidup melihat bagaimana Yesus menjumpai mereka, bahwa Yesus hidup. Dan setelah saudara 40 hari di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata seperti ini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mari coba kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari ini saudara, ada 3 makna kenaikan Yesus ke surga yang ingin saya sampaikan, sharingkan kepada semua saudara. Yang pertama saudara, surga itu nyata. Surga itu bukan ilusi. Surga itu bukan sekedar sesuatu yang diimajinasikan oleh manusia. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa surga itu nyata. Alkitab mencatat hal-hal yang sangat-sangat rinci dan detail, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua yang Tuhan katakan tidak ada satupun yang tidak terjadi. Semua terjadi secara akurat. Bahkan sampai peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang Yohanes terima di Pulau Patmos ketika dia mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian baru di kitab yang terakhir, kitab Wahyu, maka saudara akan bisa mendapatkan semua hal-hal yang penting, informasi-informasi, kebenaran-kebenaran yang sangat penting tentang bagaimana kehidupan manusia pada akhirnya. Bagaimana kehidupan yang akan datang, akhir zaman itu seperti apa. Alkitab dengan jelas memberitahukan secara rinci dan detail, saudara. Luar biasa. Hari ini saya rindu makna yang pertama daripada kenaikan Kristus ke surga, bahwa surga itu nyata. Kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal yang ke-14, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang menyatakan kuasa Tuhan melalui pelayanan-pelayanannya kepada banyak orang. Lewat pelayanan Yesus, orang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan,
Orang yang lapar dia berikan kecukupan makan, bahkan kelimpahan. Orang yang hidup dalam perhambaan dosa dibebaskan. Orang yang dirasuk setan, setan diusir, dan orang itu menjadi waras, sehat kembali. Pelayanan Yesus menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dialah Tuhan yang sangat-sangat berkuasa. Dia Tuhan Juru Selamat umat manusia. Dan dia mengucapkan perkataan-perkataan yang dia janjikan. Dia menyampaikan pesan-pesan yang penting bagi gerejanya. Dan saya percaya saudara, setiap kita yang mendengarkan firman hari ini, kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan tergenapi. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tadi kita membaca dalam Kisah Rasul, bagaimana Yesus naik ke surga. Itulah tempat di mana Yesus berada. Dan itulah rumah Bapa. Itulah yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita yang menerima Dia menjadi Tuhan Juru Selamat, yang menjadikan Kristus Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan. Maka orang-orang yang mengambil keputusan seperti itu, bertobat, meninggalkan cara hidup yang sia-sia, menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulut setelah percaya dengan hati. Maka Alkitab berkata, dengan hati yang percaya orang dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan ingin saudara supaya setiap kita, setiap saudara diselamatkan. Makanya Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Tuhan rindu setiap orang diselamatkan. Karena memang itu adalah rencana Tuhan, supaya kita bisa tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Dia yang berasal dari surga, saudara. Yohanes 8 ayat yang ke-23 berkata, dia yang dari surga datang. Yesus bukan dari dunia, dari surga, saudara. Itu sebabnya dia kembali ke surga. Dan di sanalah dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu nyata, saudara. Surga adalah tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada jaminan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. So perlu tahu bahwa manusia adalah makhluk kekal. Hanya ada dua kemungkinan saja dalam kehidupan manusia setelah dia meninggal. Masuk dalam kekekalan surgawi, atau mereka tinggal dalam kekekalan penderitaan di api neraka. Seperti surga itu nyata, maka neraka juga itu nyata. Di dalam Alkitab, saudara, kita membaca Yesus berulang kali, bahkan banyak kali, saudara, dia menyampaikan tentang keberadaan neraka, tempat penderitaan. Tempat di mana ratap tangis. Tempat di mana yang apinya tidak pernah padam. Dan orang akan tersiksa untuk selama-lamanya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau membiarkan diri mereka untuk diselamatkan.
maka orang-orang yang demikian saudara akan berada dalam penghukuman kekal di api neraka. Neraka juga bukan sekedar ilusi atau imajinasi manusia. Neraka bukan sekedar orang ditakut-takuti bahwa akan ada neraka. Sementara itu sesuatu yang hanya ilusi. Banyak orang berpikir neraka tidak ada. Manusia kalau mati selesai begitu saja. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, buku kehidupan ini saudara, maka kita tahu kehidupan manusia setelah meninggal bukan selesai begitu saja. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang kekal saudara. Ada tubuh, jiwa, dan roh kita saudara. Itu sebabnya hari ini saya rindu supaya setiap saudara belajar. Baca Alkitab. Saudara akan bisa menemukan kisah-kisah yang akan menolong saudara untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saudara. Cintai firman Tuhan hari-hari ini. Di mana saudara banyak waktu di rumah, baca Alkitab. Kalau selama ini mungkin saudara kurang membaca Alkitab, baca Alkitab. Kalau kita membaca kisah saudara tentang Lazarus dan orang kaya, maka saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran yang akan menolong saudara. Bahwa tempat penderitaan neraka itu real saudara. Tetapi juga saudara, surga itu juga real. Surga itu nyata. Neraka nyata, surga nyata. Yesus sendiri yang mengucapkan hal itu. Bahkan Yesus berkata dengan tegas, kalau karena salah satu tanganmu membuat engkau harus masuk neraka, maka potong itu. Ini sebuah pernyataan yang tegas. Ya tentu hari ini dalam kenyataannya kita tidak melakukan itu dalam praktek kita. Tetapi apa yang ingin Yesus katakan? Artinya ke neraka itu sebuah perjalanan hidup yang sangat mengerikan. Lebih baik orang tidak punya tangan asal tidak ke neraka daripada gara-gara punya tangan yang selalu melakukan kejahatan. Hidupnya akhirnya masuk dalam penderitaan kekal. Itu maksud Yesus. Jangan sampai gara-gara mata kita ini kita masuk neraka. Makanya Yesus berkata kalau gara-gara mata ini cungkil. Itu sebuah pernyataan yang sangat tegas saudara. Supaya setiap orang menyadari betapa realita neraka itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Tempat yang sangat-sangat membawa orang kepada sebuah penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya, Yesus menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang mau menerima kebenaran dan melakukan kebenaran. Ini yang pertama dari makna kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua saudara, makna yang kedua, Dia akan datang kembali. Itu sebabnya saudara kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Dan juga untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ada dua kemungkinan saudara. Manusia masih diizinkan tetap dalam kondisi hidup menyaksikan kedatangan Tuhan. Kemudian gereja diangkat dalam kemuliaan. Orang-orang percaya mengalami pengangkatan. Atau yang kedua saudara, kita meninggal dunia dan bertemu dengan Tuhan. Dua-dua harus kita mempersiapkan diri kita. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Matius pasal 24 ayat 42 sampai 46 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 45, perhatikan saudara. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Saudara, kita sedang hidup di akhir zaman, di mana apa yang Alkitab katakan satu persatu tergenapi. Kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada peristiwa-peristiwa sebelum semuanya itu terjadi. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan secara singkat kepada saudara. Yang pertama, Alkitab memberitahukan kepada kita akan terjadi banyak malapetaka dan bencana alam. Dan kita sudah melihat hari-hari ini, ya, angka itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, tentang peperangan, saudara. Kita juga melihat, bahkan Wahyu berkata nanti akan terjadi perang. Perang yang bisa membuat saudara manusia tewas dalam jumlah yang sangat besar. Dan saya percaya itulah perang nuklir. Di mana saudara, kita tahu kekuatan nuklir bisa membunuh manusia dalam waktu yang singkat, dalam jumlah yang besar. Alkitab berkata bahkan akan terjadi kematian manusia dalam jumlah yang sangat besar. 1/3 penduduk dunia habis begitu saja. Tentu ini sesuatu yang mengerikan. Dan kita juga melihat hari-hari ini sedang terjadi. Dari sejak Yesus menyampaikan berita tentang akhir zaman, sampai hari ini, eskalasi peningkatan peperangan di dunia luar biasa. Dan hari-hari ini begitu banyak negara yang punya senjata-senjata nuklir, senjata-senjata kimia, senjata-senjata biologis. Yang ketiga, saudara, penyakit sampar, penyakit menular. Ini yang dikhawatirkan banyak orang. Termasuk di dalamnya penggunaan senjata biologis. Saya tidak akan membahas secara detail, tetapi saudara harus memahami, inilah kenyataan. Hari-hari ini kita sedang ada dalam sebuah kondisi di mana wabah begitu cepat melanda seluruh negara di dunia ini. Tidak ada satupun yang terkecuali. Dan telah membunuh banyak orang. Itu sebabnya kita juga hari-hari ini harus jaga jarak. Kita harus menggunakan SOP kesehatan yang ketat. Beberapa negara di dunia ini lockdown, kita melakukan pembatasan dalam skala besar untuk beberapa wilayah. Apa maksudnya? Supaya wabah itu tidak cepat menjalar dan wabah ini bisa berhenti, saudara. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kelaparan. Situasi hari-hari ini ketika wabah sedang melanda dunia, ada banyak tempat juga yang saya lihat di siaran-siaran di media, bagaimana negara-negara yang sedang antri makanan untuk mendapatkan. Banyak orang yang lapar, banyak orang miskin karena situasi hari-hari ini. Akhir zaman juga ditandai dengan apa, saudara? Dengan situasi di Timur Tengah. Alkitab memberitahukan kepada kita, bangsa pilihan yang pada tahun 48 sudah memiliki eksistensi. Israel sebagai bangsa yang dipilih Tuhan. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa apa yang akan terjadi di sana satu persatu sedang tergenapi, saudara, secara detail. Bahkan sampai nantinya mereka akan bisa membuat sebuah tempat, ya, rumah, bait suci yang mereka sedang rindu untuk bisa miliki. Alkitab sudah memberitahu. Kemudian saudara, tanda berikutnya kita sedang ada di hari-hari di akhir zaman adalah gereja. Pemberitaan Injil. Kalau dulu saudara,
10-15 tahun yang lalu masih ada jumlah tertentu kelompok suku yang tidak terjangkau oleh Injil. Tapi hari-hari ini jumlah itu semakin sedikit. Pernah belasan ribu, pernah ribuan. Tapi mungkin hari-hari ini saudara, kelompok-kelompok suku itu sudah terjangkau. Kenapa? Karena sekarang kita menggunakan saudara semua teknologi internet. Dengan gadget, dengan media sosial. Hampir tidak ada orang-orang di dunia ini yang negara-negara yang tertutup untuk media saudara. Semua bisa diakses. Itu sebabnya kita percaya. Yesus berkata saudara, berjaga-jagalah, berdoalah. Saya rindu supaya setiap saudara hari-hari ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri saudara. Tidak menjadi orang Kristen yang bermain-main dengan dosa. Bermain-main dengan kehidupan kekristenan. Yesus mengingatkan kita seperti pada zaman Nuh. Orang makan, minum, bersenang-senang, lupa Tuhan. Melakukan kejahatan, pesta pora, hidup free sex. Dan akibatnya setelah itu penghukuman datang. Di zaman itu Tuhan menghukum dengan banjir yang besar, air bah. Tapi Nuh sekeluarga diselamatkan lewat bahtera. Bukankah kita tahu dunia hari-hari ini sedang ada di hari-hari yang terakhir? Saudara perlu menjadikan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat lewat kematiannya di atas kayu salib. Itulah jalan keselamatan. Kalau pada zaman Nuh, bahtera Nuh adalah sarana untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti apa yang menjadi firman daripada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini juga sama. Jadikan Kristus Yesus Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan kepastian keselamatan itu menjadi jaminan bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga hari ini saya rindu supaya kita punya iman yang teguh. Kehidupan iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Situasi yang sulit hari-hari ini membuat banyak orang saudara goncang imannya. Saya ingin katakan, jangan pernah tukar kehidupan iman saudara dengan hal-hal yang sementara. Alkitab memberitahukan kepada kita hidup manusia di dunia ini 70-80 tahun. Itu pun kalau kuat saudara. Setelah itu kemana? Alkitab memberitahukan kepada kita manusia meninggal. Tetapi puji Tuhan, kalau kita memiliki Kristus Yesus Tuhan. Seperti seorang di samping salib Yesus yang berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau di Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Artinya apa? Ketika orang itu mati di salib, maka dia tidak binasa, tapi dia diselamatkan. Saya rindu supaya setiap saudara yang sedang berada di rumah mendengarkan firman hari ini, jangan pernah lupa saudara, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 berkata, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup dalam iman yang teguh, iman yang murni. Kita bukan hanya ikut Yesus untuk senang-senang, untuk cari kelimpahan, untuk cari kekayaan, untuk cari kesembuhan. Betul, Yesus juga menyediakan itu. Tetapi itu bukan yang utama. Yang terutama adalah keselamatan jiwa yang
tidak ternilai harganya. Yesus pernah berkata, apa gunanya orang punya kekayaan satu isi dunia, tapi kalau jiwanya binasa. Hari ini saudara, saya rindu, dimanapun saudara berada, miliki iman yang teguh, orang-orang percaya, jangan goncang. Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, akhir zaman akan banyak penderitaan, akan banyak kesusahan, wabah, musibah, bencana-bencana alam, peperangan, kelaparan, dan banyak hal-hal yang lain. Semua itu di luar kendali kita. Dan kita harus sikapi dengan cara hidup yang benar. Beriman kepada Tuhan. Tetap memilih Yesus. Tetap memilih hidup dalam kebenaran. Tidak goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mungkin hari ini saudara sedang ada di tempat tidur, sedang sakit. Saya mau berdoa supaya saudara disembuhkan. Tetapi kita juga harus belajar dalam kehidupan ini. Seperti ketika saya mendampingi ayah saya. Ketika kami keluarga mendampingi dia. Di saat-saat dia sedang menderita sakit. Tapi ayah saya, almarhum Pendeta Yaya Handoyo berkata, tidak sebanding penderitaan yang papi alami dengan penderitaan Yesus. Dia tidak mengeluh, walaupun rasa sakit yang hebat. Karena ayah saya tahu, hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau saya dan saudara diberikan anugerah hidup, Paulus berkata, hidup memberi buah, mati keuntungan. Kenapa? Karena Yesus yang di dalam dia memberikan penghiburan, kekuatan, dan jaminan. Satu kali semua kita akan bertemu Tuhan, saudara. Itu sebabnya kuatkan hati saudara. Jangan goyah. Saudara jangan kehilangan iman. Mari sama-sama saya ajak kita berdoa. Kita minta kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, katakan glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus, selamanya.
kudus selamanya. Tinggikan Tuhan saudara. Yesus Tuhan, Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan Juru Selamat kita selamanya. Sekali lagi katakan glory, glory, glory. Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk mempersiapkan diri kami, berjaga-jaga, berdoa, mengisi hidup dengan cara yang berkenan, hidup dalam kekudusan. Kami tidak membiarkan daging kami menguasai hidup kami. Biar kami juga belajar untuk teguh dalam kehidupan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman saudara. Jangan goyah, karena besar upah yang menanti. Yesus yang naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Satu kali kita akan tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya, bersama semua orang yang percaya Tuhan. Kita akan dikumpulkan dalam kemuliaan surgawi. Itu sebabnya perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, orang fasik. Jangan cinta dunia, karena dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Cinta Tuhan saudara. Mari kita nyembah Tuhan lebih lagi. Tinggikan Dia. Ori Allah pasyahandala. Tuhan, kami serahkan diri kami. Biar kami Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ori Allah pasyahandala. Syahandala bakuri Allah pasyahandala. Sucikan Tuhan. Sucikan setiap pribadi. Sucikan kehidupan pernikahan kami. Perbaharui Tuhan tahbisan pelayanan kami. Urapi kami dengan urapan yang baru. Semua umat Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan disucikan, dikuduskan. Biar kami mengejar perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan perkara-perkara yang sementara, yang sia-sia. Tapi kami mengejar perkara-perkara yang mendatangkan hidup kekal itu. Semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua orang percaya, biar hari ini fokus hidup kami semua Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak membiarkan Tuhan dunia menarik kami kembali, tapi biar kami menaklukkan diri kami untuk kami belajar pikul salib. Kami belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab penderitaan-penderitaan ringan yang kami hadapi hari ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan surgawi yang Tuhan sediakan. Terima kasih. Biar yang terutama dalam hidup kami Tuhan hanya meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Mari jemaat saja kita berdiri bersama-sama
nyanyikan pujian ini. Sekali lagi katakan, yang terutama, yang terutama. Biar ini menjadi komitmen di hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidupku. Engkau yang aku muliakan, Tuhan. Mari kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Lagi kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, selain dikasih oleh Tuhan, hari ini kalau ada di antara saudara yang mau menjadikan Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat secara pribadi, inilah kesempatan setelah diselamatkan, supaya ketika kematian datang menjemput kehidupan setiap orang, saudara yang sudah percaya Tuhan, punya kepastian keselamatan. Atau ketika saudara mendapat kesempatan satu kali tetap ada di dunia ini, sampai melihat kedatangan Tuhan, maka kita akan bersama-sama Tuhan tinggal dalam kemuliaan surgawi. Mari letakkan tanganmu di dada, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap orang yang mengambil keputusan hari ini untuk menjadikan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Ampuni segala dosa kesalahan, memberikan kemurahan Tuhan, pengampunan yang berlimpah-limpah karena karya salib Kristus. Oleh kuasa kebangkitan itu, kuasa maut sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Dan kenaikan Kristus Yesus ke surga menjadikan tempat yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap orang yang mengambil keputusan hari ini. Dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Dan ketika mereka telah mengambil keputusan itu Tuhan, mengambil sebuah langkah ketaatan untuk dibaptis air, maka kami percaya itu menjadi kesaksian bagi dunia bahwa hidup mereka tidak sama lagi. Mereka akan menjadi murid-murid Kristus yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Karena orang benar hidup oleh iman, orang benar hidup oleh percayanya, dan kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Semua juga jemaat dan semua orang yang sedang mengikuti program ibadah online ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kasih anugerah, kekuatan, perlindungan, kesehatan, pemulihan bagi yang sedang lemah fisiknya, yang sedang lemah ekonominya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan yang sakit. Bahkan kami percaya ada berkat Tuhan bagi setiap pernikahan, anak cucu kami, semua menjadi generasi yang takut Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah dalam persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan anugerah, kelimpahan kasih karunia berlimpah-limpah bagi setiap saudara dan saya. Tetap setia mengasihi melayani Dia sampai Dia datang untuk kedua kalinya, sampai kita bertemu dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.